Mau ngasih berapa sih sama masyarakat? Ini yang terpenting. Ah. Saya kira tidak cerdas dan bahkan tidak akan mendapat simpatik dari masyarakat. 80% plus ciptakan suasana damai, bermain yang elegan. 5, 4, 3, 2, 1, open your mind. Balik lagi di Studio Main. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang punya pengalaman politik luar biasa, kancah yang nasional. Tapi beliau nggak mau disebut sebagai politikus. Mari kita sambut yaitu Om Don. Selamat malam Om Don. Om Yon. Om Yon. Nggak masalah. Salam, mohon maaf. Om Yon ini kalau buat temen-temen yang nggak tahu, ya masa sih siapa sih yang nggak tahu ya kan? Ya. Jadi kita bakal bahas politik, pertama persaingan politik skala nasional juga, khususnya di Wonosobo. Kita bakal ngobrol dan kupas tuntas dengan beliau. Oke, Om Yon. Nah, siap. kita mulai dulu di masalah tentang Indonesia itu katanya nekat. Dalam artian nekat bikin pilkada di 270 daerah dengan kondisi yang masih pandemi. Nggak kayak Singapura, Jerman, dan Korea Selatan, mereka mengadakan pilkada juga, tapi mereka punya kesiapan dalam hal menangani pandemi. Menurut Om Yon, pemerintah kayak gimana sih? Kok melaksanain pilkada gitu lah, nekat gitu? Oke. Dikatakan nekat juga bukan pemerintah ya yang nekat ya. Dalam hal ini yang melaksanakan pilkada adalah KPU. Walaupun secara aturan pemerintah itu sudah bikin ada, kalau nggak salah undang-undangnya nih. Saya lupa bacanya karena ini sifatnya teknis ya. Ya pada intinya bahwa pelaksanaan perhelatan pemilihan kepala daerah ataupun presiden sekalipun itu ditiadakan pada masa wabah pandemi di suatu negara. Tapi karena pemerintah dalam arti pemerintah itu termasuk DPR ya, menanyakan ke pihak penyelenggara yaitu KPU siap, artinya sudah tidak bisa dibantah lagi karena KPU siap dengan otomatis dengan regulasi sesuai protokol COVID-19 pastinya gitu. Katanya KPU itu terdesak sama partai-partai besar, bener gak sih? Itu katanya. Artinya mungkin penjelasannya begini nih. Nah, pastinya siapa sih yang nggak pingin berkuasa? Pada zaman dulu ada Orba dengan partai Golkarnya, walaupun partai lain juga sebenarnya punya Golkar, mungkin seperti itu. Fenomena yang sekarang adalah penguasanya adalah PDIP. Sangat bagus PDIP mampu memenangkan kontestasi pemilu secara nasional ya. Tapi apabila terlalu mendominasi kekuasaan terlalu lama juga akan berbahaya. Harus ada penyeimbang. Nah, dalam hal ini yang dianggap adanya tekanan, dianggap loh. Tapi saya tidak mengatakan satu kebenaran karena ini butuh pembuktian bahwa ada semacam desakan dari partai PDI ini, tapi tidak bisa dibuktikan. Ini hanya dihembuskan oleh lawan-lawannya, mungkin bisa saja. Dalam artian dari sekitar 250 sekian ya, itu banyak didominasi oleh kader PDIP. Kayak gitu. Nyoblos atau mati? Dalam artian kalau kita nyoblos kita memang punya hak, tapi kita juga kemungkinan besar kita mati karena takut kena corona. Terus nanti pemerintah nggak nerapin regulasi yang bagus. Gimana nih? Nah, ini kewajiban dari KPU itu sendiri. KPU harus membuat peraturan, istilahnya peraturan KPU ya, PKPU, untuk kesiapan menghadapi perhelatan pemilu atau pemilu kada di saat masa pandemi. Saya kira KPU sudah menyiapkan itu. Oke, kayak gitu. Nah, kita kan lagi di Wonosobo, apalagi Wonosobo juga pilkada langsung. Nah, di Wonosobo katanya paslonnya satu, lawan kota kosong, sama-sama punya tim sukses. Gimana nih, Pak, dalam strategi? Ini unik juga ini. Unik juga, soalnya Jawa Tengah ini ada 6 kabupaten kota yang istilahnya melaksanakan pemilu dengan calon tunggal itu ada 6 kabupaten kota, di mana setengahnya lebih atau 4 kabupaten kota itu calonnya rata-rata dari PDI juga ini. Makanya jadi ada semacam benang merah itu, semacam kecurigaan, walaupun itu tidak masalah. Karena calon tunggal itu juga dilindungi. Artinya tidak melanggar undang-undang, itu sah saja. Kayak gitu. Terus sebenarnya kalau kita mau bahas Wonosobo, sektor mana dulu ya yang perlu dibenahin nih buat calon bupati yang jadi nanti kayak gitu? Oke. Kalau sektor yang mau dibenahi sebenarnya banyak. Tapi skala prioritas yang saya tahu bahwa Wonosobo itu adalah yang paling utama, ataupun yang memang ada istilahnya cetak birunya ya istilahnya, bahwa pariwisata dan agrobisnis. Jadi calon bupati bagi saya tidak laku kalau dia menjual
isu selain pariwisata dan agrobisnis. Karena dia ngomong saya mau meningkatkan industri. Bullshit. Ya? Bullshit. Karena nggak tahu lahan. Ya, dan kondisi di Wonosobo tidak memungkinkan untuk industri itu berkembang seperti itu. Oke, kayak gitu. Terus kemudian di pandemi kayak gini mesti meledak politik uang di mana-mana. Kemudian yang dibutuhkan masyarakat tuh bukan janji-janji manis sebenarnya, tapi lebih kepada uang lah kayak gitu, istilahnya gitu. Lalu buat jadi bupati di Wonosobo mau ngasih berapa sih sama masyarakat kayak gitu lah istilahnya. Kalau mau ngasih berapa, saya kira pada masing-masing calon ataupun kalau di Wonosobo Jago Tunggal ya sang calon tunggal ya. Iya, calon tunggal. Tapi yang sudah beredar di masyarakat dan dulu yang pernah dibuka langsung di depan saya sih kalau jadi bupati ya ada yang 50.000, ada yang 100.000. Jadi tinggal mungkin tinggal kantong-kantong mana yang menurut si calon ini memang harus bahasanya dibom lah dengan nominal tinggi seperti itu. Sebenarnya kita tuh sebagai pemilih nih, kita tuh harus tahu nggak sih calon kita? Karena kan kadang bodo amat lah sama calonnya siapa. Kita perlu nggak sih Pak tahu gitu? Ini yang terpenting, sangat penting sekali dalam memilih entah itu kita lagi bicara pilkada ya, atau kita menarik ke depannya dulu pemilu legislatif. Sangat penting sekali karena kita akan menggadaikan masa. Kalau ini kita paling kan 3,5 tahun ya. Kalau yang normal kita menggadaikan masa 5 tahun kalau kita tidak mengenal track record calon pemimpin kita, maka wassalam, kalau bahasa Arabnya itu wassalam katanya. Jadi kita harus tahu, misalnya nih, Wonosobo itu calonnya Bapak Afif Hidayat gitu. Jadi kita harus tahu, Pak Afif itu pencapaiannya apa waktu beliau menjadi DPR atau di dapilnya. Terus pencapaian beliau saat menjabat ketua DPR itu apa gitu. Tapi kita tidak boleh menyerang tanpa data yang jelas, tanpa akurasi yang tepat, karena itu nanti sifatnya fitnah. Kan seperti itu kan. Tapi harus apa istilahnya fair lah. Nggak boleh menyerang personal juga nggak boleh. Seperti itu. Tapi sekarang kan kalau misalnya kita mau bahas media sosial, banyak sekali nyerang personal. Menurut Bapak tuh kayak gimana sih? Menurut saya kalau itu dilakukan oleh rival dalam artinya tidak kita sembunyikan namanya kotak kosong ya. Saya kira tidak cerdas. Dan bahkan tidak akan mendapat simpatik dari masyarakat. Nah, ada hal unik yang ada di Wonosobo. Jadi yang saya sudah tanya itu orang kampung. Ini yang mungkin susah diantisipasi. Ada seorang bapak-bapak ditanya, Pak, kenapa milih kotak kosong? Buat rame-rame aja, Mas. Nah, ini susah. Mau dijelaskan pun susah. Ada lagi anak muda ditanya, kenapa Dik milih kotak kosong? Biar Wonosobo terkenal, Pak. Nah, ini susah karena kita tidak bisa menjelaskan. Artinya kamu tuh harus memilih calon yang seperti ini. Kalau tidak milih, kenapa dengan calon? Apakah Anda nggak cocok dengan calon? Nah, kan seperti itu. Jadi kesadaran harus dibangun sebenarnya. Itulah yang harusnya sebenarnya. Gitu. Itu tugas siapa? Tugas partai dan kader partai. Sebenarnya seperti itu. Bukan tugas KPU ya? Ya bukan dong. KPU kan hanya penyelenggara saja. Terus di pandemi kayak gini seharusnya peraturan yang cocok nih, yang tepat buat teman-teman nanti milih tuh kayak gimana? Ya mungkin saran saya, kalau KPU saya yakin beliau banyak teman saya di sana, ada Mas Amir, ada sekretaris KPU sahabat saya senior Pak Samakto, alumni SPT, juara dunia pencaksilat, itu senior saya, luar biasa. Saya kira KPU sudah mempersiapkan, tapi kalau saya boleh membeli saran, jadi saat antri itu ada jarak tempat duduknya lebih diperlebar sesuai dengan protokol COVID-19. Yang kedua, tidak hanya menghimbau setelah mencoblos itu untuk pulang, tapi ada penekanan. Jadi harus pulang, tidak boleh berkumpul. Nggak boleh ngobrol-ngobrol rumpi. Harusnya tidak boleh. Langsung pulang aja. KPU harus tegas dalam hal ini. Pertanyaan terakhir sebelum kita nanti closing. Ya. Kalau misalnya yang jadi kotak kosong, siapa yang bakal jadi Pak? Itu sudah jelas. Jadi ini harus ada pembelajaran nih. Ini rada panjang nih. Masyarakat awam sebagian ada yang masih belum mengetahui bahwa kalau kotak kosong yang menang, nggak ada yang jadi bupatinya. Salah. Gitu ya. Jadi ada pejabat bupati yang diusulkan oleh gubernur dan disetujui oleh Mendagri. Nah, di sini yang harus ada penjelasan nih. Kita harus tahu ini di sini ada PJ. PJ itu pejabat, artinya pejabat bupati. Ada PJS, pejabat sementara bupati. Ada PLT, pelaksana tugas bupati. Ada PLH, pelaksana harian bupati. Dan itu beda semua tugasnya? Beda semua. Kalau
tugasnya hampir sama, tapi dia beda, mirip tapi tidak sama. Nah, ini yang mungkin pembelajaran untuk adik-adik semua ya. Jadi PJ, pejabat bupati, itu dilakukan apabila bupati dan wakil bupati sudah habis masa tugasnya. Tapi belum ada yang mau mengganti. Bisa dipahami ya? Terus ada PJS. PJS itu adalah apabila petahana, baik bupati maupun bupati akan mengikuti perhelatan pilbub berikutnya, sehingga dia akan mengambil cuti yang tidak dibiayai oleh pemerintah, itu akan dipakai namanya PJS. Ada PLT. PLT itu adalah pelaksana tugas. Ini apabila bupati berhalangan tidak tetap, misal naik haji, lagi ikut Lemhanas, dan ini yang mewakili adalah wakil bupati. Itu di aturan jelas. Terakhir ada PLH. PLH itu adalah pelaksana harian. Itu dilakukan apabila masa bakti bupati tinggal 1 bulan. Dan ini kalau PJ, PJS, PLH ini regulasinya dari regulasi pemerintah. Kalau PLT itu regulasi politik karena yang mewakili wakil bupatinya. Terus pertanyaan yang mungkin sebagai pengamat politik nasional, siapa yang bakal menang di Wonosobo? Paslon nomor 1 atau kota kosong? Nah ini kalau mengatakan sekarang terlalu dini. Ya, karena pasti ada celah-celah dan mereka punya strategi. Saya melihat kota kosong ini sangat kuat di udara. Dalam artian? Medsos. Kota kosong sangat mendominasi medsos. Luar biasa. Kalau koalisi besi cenderung senyap, mereka main di darat. Kalau kota kosong mengklaim bahwa tim IT-nya lebih hebat, tapi itu klaim kota kosong. Tapi saya nggak tahu yang sebenarnya. Tapi strategi ini nanti akan berjalan, pasti mereka punya parameter. Jadi ada sektor-sektor mana yang memang celah untuk mereka masuk. Tapi yang saya kagum, koalisi bersih, keterangan dari sang calon Bapak Afif itu menarget 80% plus. Luar biasa. Mutlak, iya sangat. Dari berapa itu? Ya DPT-nya sekitar 700.000 ya. Kurang lah nantilah. Itu 80% itu luar biasa. Kota kosong menarget menang juga gitu loh. Targetnya cuma menang doang. Cuman menang doang. Nah, artinya ini di sini sangat unik karena yang satu menarget 80 plus, yang satu menarget nggak tahu yang sekian persen lolos kemana, saya nggak tahu seperti itu. Tapi itu tadi saya tambahin ya tentang kesiapan orang bahwa taunya kalau yang menang kota kosong adalah nggak ada bupatinya, sudah tenang saja. Sudah disiapkan seorang ASN yang setara dengan pejabat pratama, pejabat tinggi pratama, atau lebih tepatnya sebenarnya pejabat madya. Ya, pejabat madya itu di atasnya eselon 2A. Berarti kalau di sana ya kepala biro, kepala balai, terus sekretaris dirjen, sekretaris sekjen, itu pejabat madya. Kalau pejabat pratama itu setingkat eselon 2A mungkin di sini adalah sekda kabupaten, di provinsi mungkin setingkat kepala dinas dan asisten gubernur. Saya kira aman-aman saja. Jadi kita nggak tahu kalau misalnya nanti yang menang kota kosong, misal ya, kita nggak tahu siapa yang jadi bupati. Siapa yang jadi bupati? Karena nanti istilahnya PJ ya, PJ bupati itu akan dilaksanakan sampai perhelatan pilkada yang paling dekat. Jadi yang paling dekat itu 2022. Itu pun kalau ada biayanya. Pesan terakhir sebelum kita tutup, pesan untuk pilkada Wonosobo 2020 apa Pak? Kalau saya pernah menulis bahwa ciptakan suasana damai, bermain yang elegan. Jadi kalaupun ada sifatnya yang mengkritisi sesama kubu, harusnya yang by data dan yang akurat. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa sekali. Mungkin itu dulu teman-teman, kita ngobrol luar biasa sama beliau Om Yon yang luar biasa ngasih edukasi kita tentang masalah politik. Dan untuk itu kita akhiri episode kali ini. Terima kasih Pak Yon udah berkenan hadir di Studio Mayer. Mungkin itu dulu teman-teman. Stay here Studio Mayer.